Dari aku akan mendapatkan daku. Ya, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Daku itu artinya tertuju kepada Tuhan, ya, tujuan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah tekun mencari Tuhan, ya, tekun mencari Tuhan. Tekun itu artinya Bapak Ibu sungguh-sungguh, ya, berusaha penuh, ulet, ya, pantang menyerah, ya, dengan keadaan apapun dia tetap tekun. Karena apa? Dia tahu bahwa yang dinantikan dari suatu pekerjaan itu ada upah yang menanti. Karena orang sungguh-sungguh tapi tidak melihat upah atau hasil yang dia dapatkan. Saya percaya orang yang bertekun itu dalam melakukan segala sesuatu, dia bertekun itu karena dia tahu ada hasil yang akan diterima di endingnya, ya, ada hasil yang akan dia terima. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang bertekun di dalam Tuhan adalah orang yang fokus kepada Tuhan. Orang yang fokus kepada perintah-perintah Tuhan. Orang yang hanya tertuju kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Dan dia tahu bahwa satu-satunya Tuhan penolong dalam hidupnya adalah Allah yang esa, itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, dan orang yang tidak bertekun dalam Tuhan itu biasanya adalah orang-orang yang hanya mengingini keinginan-keinginan dunia. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu keinginan dunia. Tapi orang yang bertekun di dalam Tuhan adalah orang yang hanya mencari hadiratnya dan rindu terus melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan di sini di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi dikatakan di sini bahwa orang yang mencari Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya, orang yang mencari Tuhan, ya, saya percaya saudara dan saya adalah orang yang mencari Tuhan, amin. Dikatakan di sini bahwa orang yang mencari Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan mengasihi saudara dan saya. Saya percaya tidak ada orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita rindu semua bahwa kita itu dikasihi oleh Tuhan. Sayangi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya ya, tema kita berkata supaya apa? Kita mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, ya, kita tekun mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita. Itu yang pertama. Kalau kita mencari Tuhan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan di sini Tuhan akan mengasihi kita. Itu yang perlu kita pegang. Tidak banyak ininya, alasan-alasannya. Yang pasti kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwa Tuhan juga akan mengasihi kita. Artinya apa? Ada timbal balik. Nah, itu orang yang mencari Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kalau orang yang mencari Tuhan itu dengan tekun, dikatakan di sini ayat yang 17b dikatakan, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan. Ya, dalam Matius dikatakan ketoklah, ya, maka pintu akan dibukakan. Ya, carilah maka kita akan menemukan. Jadi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan katakan dia akan membukakan pintu bagi kita. Ketika kita datang mencari dia, kita akan menemukan. Makanya dikatakan di sini, orang yang mencari aku akan mendapatkan aku. Ya, kalau orang yang mau mendapatkan Tuhan itu ada hal, ada keinginan, ada kerinduan di dalam hatinya. Ya, kalau orang yang ingin menemukan Tuhan, mencari Tuhan, berarti ada kerinduan. Nah, Bapak Ibu, apa kerinduan kita saat ini? Ya, pasti berbagai macam kerinduan yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Ya, mungkin kita mencari Tuhan oleh karena kita rindu diberkati, ya bisa saja. Kita mencari Tuhan dengan tekun oleh karena apa? Kita merindukan anak. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh oleh karena apa? Kita merindukan pekerjaan. Kita mencari Tuhan sungguh-sungguh supaya apa? Tuhan mengubah suami-suami kita. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya apa? Tuhan mengubahkan para istri-istri untuk semakin mencintai Tuhan. Jadi ada hal yang kita rindukan ketika kita mencari Tuhan.
Dan Tuhan berjanji kepada kita pagi hari ini, ketika Bapak Ibu datang mencari Tuhan, kalau dikatakan kita akan menemukan Tuhan. Yang pasti dikatakan dengan tekun. Namanya tekun itu, ya, sungguh-sungguh ulet, ya, penuh dengan keyakinan bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia rindukan. Ya, sama halnya dengan anak-anak sekolah, kalau dia tekun belajar, maka dia bisa akan naik kelas. Tapi kalau main-main tidak akan bisa. Ya, sama halnya juga dalam melakukan segala sesuatu. Kalau kita tekun melakukan segala sesuatu, katakanlah itu pekerjaan, maka kita akan melihat hasil daripada pekerjaan kita itu. Dan kita akan menikmatinya. Nah, seorang pelari juga seperti itu. Kalau ditekun berlatih, ya, maka apa? Dia akan mendapatkan hasil yang terbaik, Bapak Ibu. Jadi sama halnya dengan kita juga. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan mempertemukan pribadinya kepada kita. Apakah saudara rindu mencari Tuhan selain daripada berkat-berkat tadi? Mungkin saudara rindu bagaimana Tuhan berbicara kepadamu. Ya, Tuhan rindu memberikan kepadamu penglihatan sehingga ketika kau berdoa bisa mengetahui orang lain itu siapa pribadinya. Artinya apa? Bahwa Tuhan memberikan hal-hal surgawi, berkat-berkat surgawi kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Makanya kalau memang dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya dia sudah tahu orang itu siapa. Walaupun dia berbohong, pasti dia akan tahu. Tapi kadang-kadang, bagian anak Tuhan atau hamba Tuhan kadang-kadang nggak bisa langsung disampaikan. Ada dengan cara-cara trik-trik tersendiri. Tapi artinya apa? Bahwa orang yang mencari Tuhan dengan tekun, dia akan tahu. Akan diberikan marifat. Ya, pada orang-orang yang mencari. Bukan hanya kepada hamba Tuhan. Kepada jemaat biasa pun kalau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan tekun. Maka apa? Tuhan akan mempertemukan pribadinya kepada saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu, di pagi hari ini bahwa Tuhan mengingatkan kita kembali supaya apa? Kita tekun mencari Tuhan. Kalau kita tekun mencari Tuhan ada dampak yang Tuhan berikan kepada kita. Ada upah. Yang saudara dan saya kalau kita mencari Tuhan. Memang hal dalam mencari Tuhan itu ada proses yang kita hadapi. Ada kerikil-kerikil tajam. Ya, ada masalah yang akan membuat kita mencoba kita jauh dari Tuhan. Ya, itu akan kita alami. Ya, kadang-kadang keluarga sudah sungguh-sungguh tapi ada masalah. Ya, jangan sampai saat masalah datang keluarga sudah mulai undur. Jangan. Itu ada saatnya Tuhan memproses kita. Memproses keluarga kita. Sama halnya juga dengan kita semua para pemuda-pemuda seperti itu. Harus mencari Tuhan dengan tekun. Karena apa? Bahwa ketika kita tekun, Tuhan katakan kita akan mendapatkan dia. Jadi yakinlah kalau kita bertekun di dalam Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati kita. Nah, ini ada berkat-berkat khusus yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Dengan sederhana saya sampaikan bahwa di sini ada dampak orang yang bertekun mencari Tuhan. Di ayat yang ke 21, ini dia orang yang bertekun mencari Tuhan. Dikatakan ayat 21, kita baca bersama-sama. Masih di Amsal 8 ayat 21. 2, 3 ya. Supaya kuwariskan harta kepada ngasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Nah, ini sangat janji Tuhan yang menguatkan saudara dan saya. Jadi ada upah, ada Bapak Ibu kalau sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu bisa juga dalam hal seperti ini beribadah, ya, tekun beribadah, ya, tekun melayani, datang kepada Tuhan walaupun ada tantangan dan masalah. Ya. Tuhan katakan, Tuhan berjanji kepada kita kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Bapak Ibu, bahwa dikatakan di situ, aku akan mewariskan harta kepadamu. Ada orang di sini yang tidak mau diwariskan harta? Tidak ada. Pasti kita semuanya ingin diwariskan harta. Bukan hanya harta secara jasmani, tapi harta surgawi juga akan diberikan. Itu yang paling utama sebenarnya. Harta surgawi. Harta surgawi itu tidak ternilai harganya. Ya. Katakan diwariskannya harta kepada kita yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan tekun datang kepada Tuhan. Nah itu Bapak Ibu kalau kita rindu ya diberkati ya
Ini pegang janji Tuhan bahwa dikatakan akan diwariskan harta kepada saudara dan saya. Nah, itu luar biasa janji Tuhan pada pagi hari ini kepada kita ya. Dan dampak yang kedua kalau kita mencari Tuhan dengan tekun dikatakan di sini bagian B-nya dikatakan dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Haleluya. Jadi kalau saat ini sedang kosong perbendaharaanmu, ya, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tekunlah mencari Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan-jalan berkat kepada kita. Ya. Tuhan akan menolong kita dalam mengatasi setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Jadi bukan hanya harta benda, dalam masalah juga Tuhan akan berikan solusi kepada kita. Ya. Tuhan akan tolong kita bagaimana caranya, strateginya. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan hikmah kepada Bapak, Ibu dan saya. Karena apa? Ya memang Bapak kita mengasihi kita. Dia sayang kepada kita. Ya, dia merindukan supaya Bapak, Ibu dan saya itu bahagia. Ya, senang. Selalu ada sukacita. Itu misi Tuhan kepada saudara dan saya. Tak ada rancangan Tuhan, rancangan yang gagal. Rancangan yang tidak baik. Semua rancangan Tuhan itu indah dan baik bagi saudara dan saya. Hanya kadang-kadang apa? Ya umat Tuhan atau kita umat manusia kadang-kadang ya lari dari jalan Tuhan. Kalau memang lari ya Tuhan pun tidak siap. Karena kita sudah mau diberkati ya karena sudah mulai lari ya bisa aja berkat itu lari dan diberikan kepada orang lain. Nah, tetapi dikatakan di sini kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dikatakan akan kuisi penuh perbendaharaanmu. Ya, mari mulai hari ini mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu, ya, baik dalam rumah tangga kita masing-masing, ya, baik dalam pergumulan setiap keuangan kita, ya apapun masalah, mungkin keterikatan juga dengan kuasa yang lain, ya, minta sama Tuhan supaya apa? Tuhan melepaskan kita. Karena apa? Bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita ini binasa. Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kenapa? Pekerjaan iblis memang hanya membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan katakan, aku datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Supaya apa? Umat-umatnya berbahagia. Jadi kalau ada masalah, tantangan yang kita hadapi itu memang setan mencoba membuat kita supaya apa? Supaya kita ya sedih, supaya kita melarat. Itu pekerjaan daripada setan. Tapi Tuhan berkata bahwa aku datang ke dunia ini memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi bagaimana kita mendapatkan itu Bapak Ibu? Yang pasti Tuhan katakan kepada kita supaya kita tekun mencari Tuhan. Ulet mencari Tuhan. Jangan ada sedikit masalah tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Tetap datang cari Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan akan menemukan Dia. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang kita rindukan. Yakinlah Bapak Ibu. Ya. Yang namanya tekun, ulet, ya, pasti akan mendapat yang terbaik dalam hidup kita. Nah itu mari Bapak Ibu kalau kita mulai juga ulet di dalam Tuhan, ya, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, berusaha penuh mencari Tuhan. Saya percaya juga berkat itu akan mengalir dan mengalir bagi kita. Ya, kedamaian akan mengalir. Tuhan akan merancangkan hal-hal yang baik kepada saudara dan saya. Tapi kalau sudah mulai melenceng daripada firman Tuhan, sudah mulai aneh-aneh, maka apa? Ya, Tuhan bisa aja cabut berkat-berkat dari hidup kita. Makanya mari kita terus belajar mencari Tuhan. Kita datang Tuhan, ini saya, ini keluarga saya, ini hidupku, ini masa mudaku, ya, di masa remajaku aku mau berikan kepada Tuhan, ya. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati. Karena aku tahu Tuhan ketika aku mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, maka janjimu aku akan menemukanmu. Bahkan bukan hanya menemukan, Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan akan mengisi perbendaharaan hidup kita masing-masing. Nah, menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini? Ya, apa yang menjadi visi kita ke depan? Mari sampaikan kepada Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu janji Tuhan kepada kita. Orang yang mencari Tuhan akan menemukan Dia. Itu dikatakan di dalam Hosea pasal yang kelima. Ya, Bapak Ibu boleh perhatikan sebentar. Merupakan ayat terakhir kepada kita. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan tekun, maka kita akan hidup. Karena Tuhan itu adalah kehidupan.
Ya, kita baca ini ayat yang terakhir Bapak Ibu. Amos 5 ayat 6. Bagian A saja ya, bagian A saja. Amos 5 ayat 6a. Oke, sudah dapat, kita semangat membacanya. 2, 3 ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita mencari Tuhan, berarti kita merindukan kehidupan. Ya, kalau malas-malas mencari Tuhan berarti perlu dipertanyakan. Tuhan berjanji dan katakan dalam firman-Nya, cari Tuhan, maka apa? Kamu akan hidup. Saudara, kehidupan bukan hanya secara jasmani, tapi kehidupan secara roh. Kalau roh kita sehat, ya, roh kita ini sehat, ya maka apa? Itu akan terpancar. Jasmani pun akan sehat. Jadi roh itu duluan, sehat dulu rohani kita. Kalau rohani kita itu sehat, maka ada semangat. Ya, ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Makanya carilah Tuhan, carilah Tuhan, ya kita semuanya. Maka firman Tuhan berkata kepada kita, maka kamu akan hidup. Ini firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Kiranya kita bertekun terus mencari Tuhan. Apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita datang mencari. Karena apa? Dia adalah pembela kita, dia adalah penolong kita. Dia merindukan bahwa kita ini bahagia semua anak-anaknya. Firman Tuhan kepada kita naikkan satu pujian, merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Engkau tahu tujuan hidup kami hanyalah untuk